Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini alhamdulillah Allah kumpulkan kembali kita di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Di majelis ilmu ini Allah kumpulkan kita demi untuk mendengarkan daripada sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah rasa syukur kita sebagai seorang hamba. Ya, sebagai seorang hamba kita, rasa syukur kita yaitu menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu agama. Ini adalah rasa syukur kita sebagai seorang muslim. Ya, karena seorang muslim itu dituntut ataupun diwajibkan atau dibebankan pada dirinya yaitu kewajiban menuntut ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Ya, menuntut ilmu atau mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Maka alhamdulillah pagi ini Allah istiqomahkan kita. Ini pertemuan yang kedua. Semoga Allah istiqomahkan kita di dalam menggali dan mendengarkan sabda-sabda Rasulullah SAW yang berada ataupun yang ditulis oleh Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya yaitu Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Ya, adalah kitab yang dimana di dalamnya terdapat hadis-hadis sahih yang menerangkan beberapa tentang hadis-hadis ahkam yang ditulis menurut bab-bab fiqih, ya, menurut abwabul fiqih dari kitab Taharah sampai akhirnya, ya, menurut pembahasan fikih, tapi di dalamnya hanya terdapat hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ambil dari dua kitab yang sahih, yaitu Sahihul Bukhari dan juga Sahihul Muslim. Dan insyaallah kita akan lanjutkan sedikit, ya, kajian kita, ta'lim kita pagi ini yang meneruskan ta'lim kita yang kemarin. Alhamdulillah kita sudah sampai ke hadis yang kedua. Baik. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Ya. Di sini muallif, ya, memberikan, ya, ataupun memberikan fadilah kepada kita bahwasanya seperti halnya Imam Nawawi dan juga beliau Imam Al-Maqdisi, ya, beliau langsung memberikan ataupun menuliskan langsung daripada sahabat, tidak menuliskan sanadnya dari beliau, dari gurunya sampai ke Rasulullah, tapi beliau menuliskan dari sahabat seperti halnya Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah dan kitab-kitabnya yang lain. Di sini memberikan faedah kepada kita untuk memudahkan para penuntut ilmu, ya, memudahkan bagi penuntut ilmu untuk menghafal, ya, karena mungkin kesulitan bagi para penuntut ilmu apabila menghafalkan mulai dari Imam Al-Maqdisi sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Al-Maqdisi, ya, Imam Abdul Ghani langsung menuliskan dari sahabat, ya, dari sahabat langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya untuk memudahkan para thalibul ilm untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini diriwayatkan langsung dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Namanya siapa? Abu Hurairah? Muslim bin Sakhar. Nah, Abdurrahman ibnu Sakhr Ad-Dusi. Ya. Ini beliau
diikhtilafkan ataupun diperselisihkan namanya lebih daripada 50 nama. Tetapi yang disepakati oleh para ulama namanya yaitu Abdurrahman ibnu Sakhrin ad-Dusi al-Yamani. Ya, beliau asalnya dari Yaman. Ya, beliau masuk Islam ketika tahun-tahun Khaybar atau setelah perang Khaybar. Perang Khaybar pada tahun berapa? Tahu Ustaz? Hah? Perang Khaybar pada tahun berapa? Pada tahun berapa? Perang Khaybar itu kurang lebih pada tahun ke-7 atau ke-8 Hijriyah. Ya, pada tahun ke-7 atau ke-8 Hijriyah itu perang Khaybar. Ya, disitulah setelah perang Khaybar Abdurrahman ibnu Sakhrin atau Abu Hurairah masuk Islam. Ya, berarti ketika beliau masuk Islam sampai wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau hanya menemani ataupun berkumpul dengan Rasulullah selama kurang lebih hanya 3 tahun saja. Ya, tidak sampai 4 tahun. Ya, beliau menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata, "Kana Abu Hurairah ahfadu ya man rawa al hadits fi asrihi." Dzakara ahlul ilmi annahu rawa lahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam 5,000 haditsan wa 374 haditsan. Ya, tuwfiya sanah 57 fil Madinah. Ya, dijelaskan bahwasanya Imam Bukhari mengatakan bahwasanya Abu Hurairah ini adalah orang yang paling hafid, ya, yang meriwayatkan hadis di zamannya, yaitu di zaman sahabat. Ya, di zaman sahabat beliau yang paling hafid, ya, di zamannya beliau. Bahkan para ahlul ilmi, ya, para ulama menuturkan bahwasanya beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sebanyak kurang lebih 5.374 hadis. Ya, 5.374 hadis. Ada yang mengatakan 5.775 hadis. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini beliau kurang lebih 3 tahun setengah ataupun kurang lebih hampir 4 tahun. Ya, beliau sanggup, ya, meriwayatkan kurang lebih 5.374 hadis. Ya. Dan beliau wafat pada tahun 57 ya Hijriyah, ya, di Madinah. Ya, pada tahun 57 Hijriyah di Madinah. Lalu hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya penjelasan mengenai hukum sholat tanpa berwudu. Ya, tanpa berwudu. Bolehkah kita sholat tanpa berwudu? Ya, apakah kita sah sholatnya apabila kita tidak berwudu? Nah, ini hadis ini menjelaskan tentang itu. Maka di sini dalam kitab Tanbihul Afham, ya, Syarah Umdatul Ahkam karangan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau menjelaskan bahwasanya li sholati sya'nun 'azimun 'indallahi azza wa jalla li'annaha min ajli ta'at, ya, wa afdalil qurbat, ya, wa hiya silatun bainal 'abdi wa rabbih. Bahwasanya menurut beliau salat itu adalah sesuatu yang agung, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena salat ini adalah sebuah ketaatan, ya, dan juga yang paling utama di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu istirahatnya beliau itu adalah ketika sholat. Ya, istirahatnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sholat. Ya. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Bilal, "Adzin ya Bilal." Ya. Maka ya, Bilal bin Rabah adzan. Ya. Lalu Rasulullah ketika itu sholat. Karena ketika itu Rasulullah ingin istirahat, ingin mengistirahatkan badannya dan juga hatinya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Begitu sibuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Rasulullah, ya, beristirahat ketika sholat. Wahiyya silatun bainal abdi wa rabbih, dan sholat
itu adalah penyambung, ya, penyambung antara hambanya, antara seorang hamba dan juga kepada siapa? Kepada Robnya. Itu apa namanya, hubungan antara sholat, ya, antara seorang hamba kepada Robnya itu di dalam sholat. Maka ketika kita meninggalkan sholat, berarti kita putus hubungan antara kita dan Allah, ya, karena sholat itu adalah penyambung antara seorang hamba kepada Robnya. Wali ajli hada sya'nu al-azim intana'a ayyatakarrabal abdu biha ila rabbi hatta yakuna ala taharatin kama hadatsa bidzalika Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna Allah la yarda salatal abdi wala yuthibuhu 'alaiha idza ahdatsa hatta yatawadda. Maka di sini kita ketahui bahwasanya setelah mengetahui tentang perkara yang sangat besar ini, ya, salat itu adalah sesuatu yang sangat besar, perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita dilarang, ya, untuk seorang hamba itu dilarang untuk mendekatkan dirinya kepada Rabb-nya sampai kapan? Sampai dirinya dalam keadaan suci, ya, sampai kita ataupun seorang muslim ketika ingin melakukan sholat, ya, wajib dalam keadaan suci, ya, sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ridho, ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala tidak ridho, ya, maka apapun yang kita lakukan itu tidak sah atau tidak bakal dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. La yarda salatal abdi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kepada salatnya seorang hamba, ya, wala yusibuhu 'alaiha, dan Allah tidak akan memberikan pahala atas salatnya, ya, idza ahdatsa hatta yatawadda, apabila dia berhadas, ya, baik itu hadas kecil, ya, maupun hadas besar, ya, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Ya, kalau berwudu di sini berarti hadas kecil, ya. Kalau berwudu di sini berarti hadas kecil, ya. Kalau hadas besar harus apa? Harus mandi, ya. Maka di sini ada beberapa faedah yang diberikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya anna sholata minha maqbulun wa minha mardud, bahwasanya salat itu ada yang makbul, ada yang diterima, dan juga ada yang ditolak. Maka hati-hati, kita sebagai seorang hamba harus perhatian terhadap sholat kita. Jangan asal sholat, ya, jangan asal sholat, ya. Jangan-jangan sholat kita tidak diterima, jangan-jangan sholat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus perhatian dengan sholat kita. Famakana ala wafqi syar'i, ya, maqbulun, wa ma lam yakun ala wafqihi aw wufqihi fa huwa mardud. Dan ketika, ya, sholat kita sesuai dengan syariat, ya, sholat kita itu sesuai dengan syariat, maka itu sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila sholat kita ini tidak sesuai dengan syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan bahwasanya sholat kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakada sairul ibadat liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay mardud. Ya, begitu juga seluruh ibadah-ibadah yang termasuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu puasa, entah itu zakat, entah itu umroh, haji, ya, salat dan lain sebagainya, yang dimana termasuk ibadah, maka itu masuk ke dalam sabda Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan sebuah amal, ya, laisa alaihi amruna, yang dimana itu bukan daripada perkara kami, alias tidak disyariatkan, alias tidak Allah syariatkan, ya, fahuwa raddun, maka itu tertolak, ya, maka itu ataupun ibadah tersebut itu
tertolak. Ya, semua ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ataupun rasulnya bahwa raddun ay mardud alias ditolak. Lalu faidah yang kedua, anna sholata farduha wa nafluha hatta sholatal janazah la tuqbalu idza shallaha al muhdits walau kana nasiyan hatta yatawadda. Wa kadzalika al-junubu idza shalla qabla ay yaghtasila. Ya, bahwasanya salat baik itu salat yang fardu maupun salat yang nafilah ataupun salat yang sunnah. Ya, ada salat fardu, ada salat sunnah. Ya. Hatta sholatal janazah, sampai namanya salat jenazah. Ya. Mungkin ada yang beranggapan bahwa salat jenazah tanpa berwudu. Wajib bagi kita untuk berwudu ketika sholat jenazah. La tuqbalu idza shallaha al muhdits. Ya, bahwasanya sholat jenazah itu tidak diterima apabila dia melaksanakannya dalam keadaan berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Walau kana nasiyan, walaupun dia lupa. Ya, walaupun dia lupa. Ya, walaupun dia lupa. Ya, maka ketika lupa, ya sudah kita ulangi sholat kita. Ketika selesai sholat baru kita ingat, oh saya tadi berhadas, saya tadi belum wudu, ya, maka kita berwudu baru kembali sholat kembali. Ya. Hatta yatawadda, sampai dia berwudu, ya, sampai dia berwudu. Wa kadzalika al junub, begitu juga dengan orang-orang yang junub, ya, baik itu yang mimpi basah, baik laki-laki maupun perempuan, ya, baik dia berhubungan suami istri, yaitu junub, ya. Maka dari al junub idza shalla, apabila dia salat qabla ayyaghtasil, ya, sebelum dia mandi, maka dia tidak diterima salatnya. Lalu yang ketiga, anna sholata al muhdits haramun hatta yatawadda. Bahwasanya salatnya seorang yang muhdits, seorang yang berhadas kecil maupun besar, itu kedudukannya haram. Ya, kedudukannya haram. Nah, ini adalah ketika kita sengaja kita melakukan sholat fardu atau sholat sunnah, dan ketika itu kita sengaja di sholat dalam keadaan yang berhadas, maka ini adalah haram. Ya, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Li'anna Allaha la yaqbaluha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Wa taqarrub ila Allahi bima la yaqbaluhu mahaddatan lahu wa nau'un au mahaddatun lahu wa nau'un minal istihza. Dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan apa yang tidak Allah terima, ya, itu adalah mahaddatun lahu au mahaddatan lahu. Itu adalah bentuk pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga termasuk macam daripada istihza ataupun mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah tidak menerimanya, ya, itu sama saja kita membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, sama saja kita mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah banyak terjadi seperti itu. Lalu yang keempat, annal insana idza tawaddaa li sholatin thumma dakhala alaihi waqtu sholatin ukhra wa huwa ala taharatihi lam yajib alaihi alwudu marratan tsaniyah. Ini memberikan faedah juga kepada kita bahwasanya seseorang apabila dia berwudu untuk melakukan sholat, lalu setelah itu masuk atas dirinya waktu sholat yang lain. Misalnya kita wudu untuk sholat duhur, ya, lalu setelah itu masuk lagi waktu sholat asar misalnya, wa huwa ala taharati, dan ketika itu dia masih dalam keadaan suci, belum batal, ya, belum batal, lam yajib alaihi alwudu marratan tsaniyah, maka tidak diwajibkan atasnya itu berwudu untuk kedua kalinya.
Tapi kalau untuk untuk berwudu kembali, la ba'sa, tidak ada masalah. Ya. Lalu yang kelima, ta'zimu sya'ni shalah haitsu la yaqbaluha Allah taala illa bitahharah. Ini menunjukkan yang terakhir menurut Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan bahwasanya agungnya perkara salat, ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat, ya, kecuali dalam keadaan bersuci. Ya. Kita mungkin masuk rumah, ya, masuk rumah dalam keadaan kaki kita kotor, ya, pasti kita dimarahi oleh istri kita, betul? Nah, betul. Ada yang nggak dimarahi, berarti istrinya salah, ya. Maka begitu juga dengan sholat, ya. Apabila sholat kok kita masuk ke dalam sholat dalam keadaan muhdits, dalam keadaan berhadas, maka otomatis Allah sangat murka, ya. Allah tidak akan menerima sholat kita. Sebagaimana kita masuk ke dalam rumah dalam keadaan kaki kita kotor, ya, masuk dalam menggunakan sandal yang kotor, ya, kita pasti diusir oleh istri kita dari rumah kita. Ya, itu begitu besarnya perkara sholat, ya, sampai harus bersuci dulu sebelum sholat. Lalu syarah dari Syekh Ibnu Bassam Hafidhahu Ta'ala dalam kitabnya Taysirul Alam, ya, Dzakara Ibnu Rajab annal amala li ghairillah ala aqsam. Disebutkan menurut beliau bahwasanya Ibnu Rajab Al-Hambali itu pernah menuturkan bahwasanya sebuah amal yang tujuannya kepada selain Allah, ya, itu terbagi kepada beberapa bagian, ya, kepada beberapa bagian. Fataratan yakunu riya'an mahdon la yaqsudu bihi siwa mura'atil makhluqin litahsili ghardi dunyawiyyin wa hakada la yakadu yasduru an mu'minin wala syakka fi annahu yahbitu al-amal wa anna sahibahu yastahiqu al-maqta minallahi wal uqubah. Yang pertama, terkadang sebuah amal itu dilakukan karena riya, ya, karena kholis riya, ya, murni karena riya. Misalnya sholat ini niatnya untuk dilihat supaya dibilang rajin dan lain sebagainya. Kholis, murni karena ingin dilihat. Maka menurut Imam Ibnu Rajab wala syakka fi annahu yahbitu al-amal, maka tidak dilakukan bahwasanya itu amalnya itu, ya, karena riya itu bisa menghapus amalnya, ya, amalnya terhapus karena riya. Wa anna sahibahu yastahiqu al-maqta, dan orang yang melakukan tersebut, ya, yang melakukan amalan tersebut itu mendapatkan murka al-maqta, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dan juga iqabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka cobalah kita hindari amal-amal kita dari namanya riya, ya, dari penyakit hati. Itu pentingnya menjaga hati, ya. Wa taratan yakunu al-amal lillah wa yusyarikuhu ar-riya. Lalu ada juga amalnya itu khalis lillah, tetapi ada sedikit yang mengikuti berupa riya, ya, berupa misalnya kita sholat, ya, lillah, tapi tiba-tiba di tengah sholat ada namanya timbul rasa riya, ya. Fa inna syarikuhu min aslihi fa inna nusus sahihah tadullu ala butlanihi wa in kana aslul amala lillah thumma tar'a alaihi niyatur riya wa dafa'ahu sahibuhu fa inna dhalika la yadurruhu bi ghairi khilafin. Faqad ikhtalafa al ulama minas salaf
fi al-istirsali fi riya at-tari hal yahbitu al-amal aw la yadur fa'iluhu wa yujazi ala asli niyatihi. Maka di sini menurut Ibnu Rajab bahwasanya orang yang seperti ini ya itu diperselisihkan ya, diperselisihkan apakah amalnya ini diterima ya, ataukah amalnya ini terhapus dikarenakan niatnya, ataukah dibalas dikarenakan niatnya yang pertama, ataukah diberikan iqab ya dikarenakan riyaknya itu tadi. Ya, ini ulama ya itu berbeda pendapat. Tapi yang pasti apabila orangnya itu wadafa'ahu sahibuhu, apabila dia itu menolak ataupun apa? Melawan supaya hatinya itu tidak timbul riak. Oh, saya jaga supaya tidak riak. Jaga. Ya, maka ini insyaallah tidak bisa ataupun tidak menghapus amalnya. Maka ini kembali lagi bagaimana kita menjaga hati kita supaya tidak ada namanya riya, sum'ah dan lain sebagainya. Baik. Menurut Syekh Ibnu Bassam bahasanya Asy-Syari' al-Hakim arsada man arada shalah alla yadkhulu fiha illa ala halin hasanatin wa hay'atin jamilatin. Ya. Asy-Syari' al-Hakim. Ya, Asy-Syari' itu adalah siapa di sini? Yang mensyariatkan ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu telah menunjukkan barang siapa yang ingin salat ya, alla yadkhulu fiha illa ala halin hasanah. Bahwasanya janganlah masuk ke dalam salat kecuali dalam keadaan yang baik. Ya. Dan juga dalam bentuk yang indah, bentuk yang bagus. Jangan asal kita sholat ya, sholat pakai training pendek ya, terus pakai kaos ya, walaupun boleh ya, walaupun tidak mengapa ya, tetapi kita di sini dianjurkan untuk wahai'ah jamilah, dengan bentuk yang bagus, pakai sarung ya, pakai baju yang bagus ya, pakai gamis ya, dan lain sebagainya ya, dalam bentuk yang baik, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan wangi ya. Maka disunahkan untuk memberikan ataupun memakai wangi-wangian sebelum sholat. Kita disunahkan untuk untuk bersiwak sebelum sholat ya. Itu tujuannya adalah kita masuk ke dalam sholat dalam keadaan baik dan dalam bentuk yang baik, bagus dan indah ketika sholat. Li'annaha asilah al-wathiqah bainar rabb wa 'abdih. Karena sholat itu adalah penyambung yang sangat kuat antara Rabb, antara seorang Rabb dan juga kepada hambanya. Itu silah ataupun penyambung yang sangat kuat, yaitu sholat. Nah, jangan remehkan sholat. Ketika sholat kita tadabburi apa yang kita baca, kita berdoa banyak ketika sujud kita ya, kita berdoa banyak ketika tahiyat akhir kita ya, itu karena adalah penyambung yang sangat kuat antara Rabb dan hambanya. Wahya at-tariqu ila munajatihi ya, dan ini adalah suatu jalan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Liza amarahu bil wudu. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berwudu wa taharatu fiha, dan bersuci ya ketika hendak salat. Wa akhbarahu annaha mardudatun ghairu maqbulah bi ghairi dzalik. Ya. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya salat itu tertolak ya, atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bi ghairi dzalik, tanpa bersuci, tanpa berwudu. Ya, begitu pentingnya wudu ataupun bersuci.
bersuci sebelum sholat. Lalu beliau memberikan faedah kepada kita yang bisa kita ambil daripada hadis ini, anna sholata al-muhdits la tuqbalu hatta yatatahhara minal hadatsaini al-akbari wal asghari. Bahwasanya salatnya seorang yang berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, la tuqbal, itu tidak diterima, ya, sampai dia bersuci dari dua hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil bersucinya dengan berwudu. Apa kemarin contoh dari hadas kecil? Buang air kecil, terus buang air besar, yang keluar dari dua lubang, terus buang angin, ya, dan lain sebagainya. Ya. Kalau hadas besar, apa contohnya hadas besar? Junub, dukhul, jima, haid, nifas, ya, hilm dan lain sebagainya, mimpi basah, ya, hilm, ya, mimpi basah itu termasuk yang mewajibkan kita untuk mandi, ya, mandi besar, ya, itu sebelum kita melakukan sholat. Lalu yang kedua, annal hadatsa naqidun lil wudu wa mubtilun lis shalah in kana fiha. Bahwasanya hadas itu, ya, merusak namanya wudu. Ya, hadas itu merusak namanya wudu. Maka kita sudah wudu, boleh kita buang air kecil lagi, berarti wudu kita rusak ataupun batal. Wa mubtilun lis shalah, dan membatalkan sholat. Ya, ketika kita sholat kok buang angin, ya, itu berarti sholat kita batal, ya, wajib diulang, ya. Lalu yang ketiga, al murad bi adamil qabuli huna adamu sihhati shalah wa adamu ijza'iha. Yang dimaksudkan, ya, tidak diterima, ya, adamul qabul, yang dimaksud tidak diterima di sini adalah adamu sihhati shalah, yaitu tidak sah sholatnya, ya, tidak sah sholatnya, dan juga tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat, atau tidak boleh melakukan sholat, ya, itu makna daripada adamul qabul atau la yaqbal, ya, makna daripada yang kalimat pertama la yaqbalullah itu artinya ini, yaitu adamu sihhati shalah, tidak sah sholatnya dan juga tidak dibolehkan melakukan sholat. Lalu yang terakhir, ya, bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya anna taharah syartun li sihhati shalah. Bahwasanya taharah atau bersuci, ya, itu adalah syarat, ya, syarat daripada kesohihan sholat kita, ya, ataupun syarat sah sholat, ya, syarat sah sholat itu adalah bersuci. Apabila tidak ada bersuci, berarti sholatnya tidak sah, ya, sebagaimana syarat sahnya seorang muslim itu bertauhid, ya, apabila dia tidak bertauhid berarti dia tidak muslim, ya, itu bahwasanya bersuci itu termasuk syarat sahnya sholat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini hadis yang kedua dari kitab Umdatul Ahkam yang bisa kita pahami tentang penjelasan bahwasanya hukum sholat tanpa berwudu. Setelah kita mengetahui ini, semoga kita amalkan, ya, tentang berwudu, ya, sebelum sholat, ya, jangan sampai kita nggak berwudu, ya, sebelum sholat. Kita pahami betul-betul bahwasanya sholat itu adalah pendekatan yang terbaik, ya, antara kita, ya, kepada Rabb kita, ya, pendekatan yang paling baik itu adalah sholat. Maka bisa dipastikan bahwasanya apabila sholat seseorang itu rusak, ya, itu pasti hubungan dia dan Allah itu juga rusak, ya. Kita bisa melihat seseorang itu dengan sholatnya, ya, dengan bagaimana dia melakukan sholatnya, memperlakukan sholatnya. Apabila mereka ataupun orang-orang itu memperlakukan sholatnya baik, maka insya Allah
dia adalah orang baik. Apabila dia memperlakukan sholatnya tidak baik, bisa dipastikan bahwasanya ya orang ini ya belum baik atau kurang baik. Ya, wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.